guys, come back again with me, Bria here. Jadi hari ini aku akan sharing tips untuk wawancara beasiswa Australia Awards. Halo guys, tunggu dulu. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa share videonya ya ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. A story worth sharing. Nah, jadi yang pertama aku jelasin dulu nih, semua peserta ketika mereka mendapat undangan untuk menghadiri wawancara itu harus datang pagi-pagi sekitar jam 7 atau jam 8 gitu. Nah, tapi nanti kalian akan diwawancarai berurutan sesuai dengan kayaknya ada nomor absennya gitu. Nah, kalau aku dulu, aku udah datang pagi-pagi tuh, tapi ternyata aku itu adalah yang paling terakhir tampil ke wawancaranya gitu. Nah, nanti setelah kalian daftar absen ulang, kemudian kalian akan di briefing di sebuah ruangan. Nah, jadi di ruangan itu akan ada penjelasan tentang mekanisme wawancaranya. Peserta wawancara itu dilarang untuk membawa apapun ke dalam ruang wawancara. Nanti di sana akan disediakan kertas dan pena. Jadi teman-teman kalau misalkan ada sertifikat atau ada apa yang mind map kayak yang ingin teman-teman tunjukkan itu nggak bisa ditunjukkan ketika wawancara. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan itu ketika teman-teman waktu mengumpulkan registration form, atau teman-teman juga bisa mengumpulkan itu ke alamat kantornya di VET kalau nggak salah. Nah, jadi kalian nggak bisa nih membawa apapun ke dalam ruangan interview. Nah, itu di briefing. Nah, durasinya itu sekitar ya 15 sampai 20 menit lah maksimum per peserta kayak gitu. Nah, nanti di ruangan itu akan ada 2 pewawancara. Biasanya satu pewawancara itu dari Australia, profesor dari Australia gitu. Dan yang kedua itu adalah profesor atau dosen yang ada di Indonesia, dari Indonesia, orang Indonesia maksudnya. Tapi beliau ini juga adalah alumni AAS kayak gitu. Nah, nanti begitu kalian masuk ke ruangan, ya mungkin beda-beda ya tergantung lokasinya di mana. Kalau aku dulu itu tesnya di UGM. Jadi waktu di ruangan aku itu ada meja panjang gitu. Jadi ada pembicara A, pembicara B, aku di ujung sini kayak gitu. Tapi itu nggak intimidating kok, karena mereka sangat fair dan juga mereka sangat objektif gitu untuk menanyai kita. Nah, jadi langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan adalah pelajari email yang kalian terima. Jadi di email undangan untuk datang ke interview itu sudah dimasukkan juga daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ketika kalian wawancara. Nah, jadi teman-teman bisa berkaca dari pertanyaan itu. Jadi kalian nggak perlu meraba-raba gitu, karena benar-benar karena waktu wawancara singkat AAS itu sangat ingin teman-teman ini benar-benar menjawab hal yang ingin mereka ketahui. Itulah kenapa kalian memperoleh email yang berisi pertanyaan wawancara kayak gitu, to the point kan. Kemudian dari situ teman-teman tinggal yang langkah kedua adalah teman-teman harus mempelajari pertanyaan itu, persiapkan jawaban kalian. Nah, kalian juga bisa mencari banyak banget list pertanyaan wawancara beasiswa yang ada di internet. Jadi teman-teman tinggal kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang udah ada di email dan juga yang ada di internet. Terus berlatihlah, entah bersama teman, bersama keluarga, siapapun. Pokoknya latihlah untuk memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Karena kalian itu cuma punya waktu 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan visi misi kalian. Jadi harus benar-benar yang berkualitas lah jawaban kalian, jangan bertele-tele, dan pastikan jawaban kalian itu praktikal. Jadi nggak yang teori-teori doang atau imajinasi doang, tapi harus yang praktikal kayak gitu. Nah, jadi setelah kalian itu menyiapkan jawaban-jawaban kalian, yang ketiga adalah latihlah pronunciation kalian, latihlah jawaban kalian itu supaya terdengar meyakinkan. Dan juga tadi singkat, padat, jelas, meyakinkan kayak gitu. Jadi latih juga tatapan mata kalian, gestur kalian bisa berlatih wawancara di depan cermin juga kayak gitu. Yang keempat, supaya nggak ngerepotin nih ketika kalian datang ke venue, itu kalian nggak usah bawa apa-apa. Jadi kalian tuh nggak perlu banyak peralatan. Tapi kalau kalian anaknya laparan atau ausan, ya udah bawa makanan sama minuman. Selainnya kalian nggak perlu bawa apa-apa gitu, karena emang nggak membutuhkan apapun kayak gitu. Bahkan alat tulis pun nggak dibutuhkan, karena itu sudah disediakan oleh mereka. Nah, yang kelima adalah kalian harus bersabar dan tetap bersemangat. Karena
kalian wawancaranya itu ngantri. Beruntunglah kalian yang kalau wawancara itu di awal-awal gitu ya. Jadi kalian nggak ada hal-hal yang akan mempengaruhi kalian. Karena kalau misalkan nih kayak aku kemarin, aku datang awal banget pagi-pagi, tapi aku itu yang interview terakhir. Jadi kan udah aku nunggu, mana aku lapar juga. Terus aku itu selalu, jadi aku tuh melihat orang yang keluar masuk ruangan interview. Jadi ada juga yang auranya positif, ada yang auranya negatif, ada yang aduh aku tadi gagal ini. Jadi aura-aura itu, respon-respon yang seperti itu yang akan kalian temui begitu kalian itu menunggu di depan itu ruangan interview. Akan ada banyak banget peserta lain, itu ada yang bahagia, ada yang sedih, segala macam. Jadi kalian harus benar-benar bisa menata emosi kalian sendiri untuk tetap positif dan bersemangat gitu. Nah, ini adalah tips terakhir, tips ke-6, yaitu kalian harus menjawab pertanyaan itu benar-benar to the point dan relevan. Jadi gunakan konsep STAR. Apa itu STAR? S itu adalah situation, T itu adalah task, A itu adalah action, dan R itu adalah result. Nah, jadi ketika kalian menjelaskan jawaban kalian, pastikan kalian itu menggunakan konsep STAR ini. Jadi benar-benar kalian jelaskan dulu situasinya seperti apa, task apa yang kalian kerjakan, task apa yang harus kalian kerjakan, action apa yang kalian ambil, dan hasilnya seperti apa, kayak gitu. Jadi somehow aku itu berpikir juga kayak kalau interview AAS ini, kalian itu seperti latihan speakingnya IELTS kayak gitu. Jadi ada intronya, ada bodinya, ada conclusionnya kayak gitu. Jadi pastikan situasi yang kalian hadapi itu seperti apa. Jadi misalnya ada pertanyaan, kenapa kamu ingin ngambil S2 di Australia jurusan marketing misalnya? Karena aku kemarin ngambil jurusan marketing. Jadi aku jelaskan dulu situasinya. Oke, di Indonesia aku menemukan permasalahan bahwa banyak banget small and medium enterprises itu punya potensi, tapi mereka itu memiliki kesalahan dalam 3 hal: product packaging, marketing strategy, sama distribution channel. Aku bilang gitu. Nah, jadi 3 masalah ini itu perlu diselesaikan. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya itu ingin menciptakan bla 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 bla. Itu adalah action aku. Itu adalah tasnya. Tasnya itu adalah aku harus menyelesaikan permasalahan ini. Actionnya adalah apa yang sudah kalian lakukan untuk membuat itu nyata. Nah, untuk saat ini aku sudah mencoba membuat proposal kegiatan untuk bisnis inkubator untuk melatih perempuan di rural areas kayak gitu. Nah, jadi aku sudah bikin project prototype-nya dengan mengajarkan entrepreneurship ke anak-anak di kawasan kampung itu. Nah, resultnya adalah anak-anak di kampung ini udah mengenal tentang kayak cita-cita mereka yang seperti apa dan karakter-karakter yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur kayak gitu. Nah, jadi kalian harus benar-benar menjelaskan jawaban kalian itu berdasarkan situation, task, action, and result kayak gitu. Nah, ini nih yang kunci paling penting. Banyak banget orang-orang berkualitas itu gagal di wawancara adalah karena mereka itu belum pernah melakukan sesuatu hal yang akan mendukung visi mereka saat ini. Jadi guys, ketika kalian wawancara itu yang dinilai adalah visi kalian ke depannya, track record kalian di masa lalu, dan saat ini kalian itu udah ngapain sih untuk menjembatani 2 hal ini. Nah, jadi kalau ada orang nanya, bisa nggak sih dapat beasiswa tapi aku itu cross jurusan? Bisa aja selama apa yang sudah kamu lakukan ini bisa membantu kamu mewujudkan visi ini tadi. Nah, jadi kalau contoh kasusku tadi adalah masa laluku, aku emang mahasiswa marketing S1ku dan aku juga asisten dosen. Nah, cita-citaku adalah aku ingin menjadi dosen dan sebagai bentuk pengabdian masyarakat, aku ingin membangun bisnis inkubator untuk perempuan di rural areas. Apa yang sudah aku lakukan saat ini? Nah, yang sudah aku lakukan saat ini itu adalah mengenalkan karakter-karakter entrepreneurship, karakter seorang entrepreneur kepada anak-anak di kampung ini tadi, kayak gitu. Jadi relevan banget gitu untuk bikin hal ini menjadi nyata, dan aku juga sudah menjadi asdos kayak gitu. Nah, jadi banyak banget orang itu yang gagal di wawancara itu karena adalah nggak ada jembatan ini tadi. Sekarang kamu itu udah ngapain, itu kamu nggak tahu. Kamu bisa
aku dulu bla 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 bla, aku ingin mengubah Indonesia. Sekarang kamu udah ngapain? Kamu udah ngapain? Sok-sokan itu bikin itu jadi nyata kayak gitu. Nah jadi itu kamu harus bener banget make sure bahwa apa yang sudah kamu lakukan saat ini itu benar-benar bisa mendukung kamu untuk mewujudkan visi ini tadi. Itulah kenapa meskipun di AAS itu tidak ada persyaratan bahwa kamu itu harus memiliki pengalaman kerja untuk diterima, tapi orang yang diterima itu notabene-nya yang saya kenal itu pasti memiliki pengalaman kerja. Saya belum kenal orang yang tidak memiliki pengalaman kerja. Meskipun saya waktu itu hanya memiliki kayak setengah tahun pengalaman kerja, tapi saya memiliki pengalaman kerja yang relevan kayak gitu dengan track record dan apa yang ingin saya capai kayak gitu. Nah jadi pastikan kalian itu benar-benar membuat diri kalian itu relevan terhadap ide yang kalian jual kasarannya untuk si pemberi beasiswa. Nah jadi sekian informasi dari aku terkait dengan tips sukses untuk wawancara beasiswa Australia Awards. Nah jadi teman-teman jangan lupa ya like, subscribe, and comment, terutama kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan spesifik terkait dengan bagaimana sih tipsnya untuk sukses wawancara beasiswa. Nah stay tune terus dan jangan lupa subscribe, nanti aku akan share banyak lagi tips beasiswa, tips wawancara beasiswa lainnya, karena aku sempat ada kesempatan untuk wawancara beasiswa lain. Nah jadi itu teman-teman jangan lupa ya stay tune di channel aku dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.